Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 23 April tahun 2025, diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau diserukan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dalam pengertian hanya mengasihi Tuhan Yahweh secara totalitas kehidupan kita. Kita perlu melihat konteks dekat dan konteks jauh dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sebagai nats atau konteks dekat, Musa memperkenalkan Tuhan dengan cara mengatakan bahwa Yahweh, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Dan yang kedua, dalam konteks jauh, dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yaitu dalam Ulangan pasal 6 ayat 14 dikatakan, "Jangan mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa lain, dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu." Jadi
dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya umat Tuhan jangan menduakan Tuhan selain dari Allah, yaitu Yahweh sendiri. Yang mau ditekankan oleh Musa, tidak dapat menyembah Allah dengan dua Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan membenci yang lain. Itu dikatakan oleh penulis kitab Matius pasal 6 ayat 24. Jadi yang mau dikatakan oleh Musa kepada umatnya, supaya segala totalitas kesetiaan mempercayakan hidup kepada Tuhan saja, supaya totalitas kehidupan melayani, mengiyakan atau dalam kepatuhan, dan yang berikut secara totalitas dalam penyembahan, yaitu menyerahkan segala hidup, hati, pikiran, dan roh kita hanya kita serahkan kepada Yahweh saja. Jadi terlihat di sini yang mau diingatkan bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah, tidak boleh menduakan Tuhan. Dan inilah yang mau diperingatkan kepada generasi yang berikutnya, yaitu supaya hanya menyembah Allah Yahweh saja. Dan peringatan inilah supaya diingat generasi yang berikut, hanya kepada saja Allah saja mereka mengabdi, menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Allah saja pusat pengharapan mereka. Bila umat Tuhan menduakan Tuhan yang mereka sembah, yang pasti menurut yang dikatakan oleh penulis Yakobus, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang menduakan Tuhan tidak secara pasti tidak mengalami ketenangan, tetapi sebaliknya mereka akan mengalami kesusahan. Itulah bila kita menduakan Tuhan. Kita diingatkan agar jangan mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Itu pun adalah bahaya juga, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu pasal 3 ayat 15, yang digambarkan, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi yang mau dikatakan oleh penulis kitab Wahyu, supaya melalui gambaran yang dikatakan supaya tetap panas, dan itulah yang mau dikehendaki Tuhan dari kita, supaya penyembahan kita harus menyembahkan hidup kita persembahkan secara totalitas kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita harus menyembah Allah dengan cara bagaimana kita merasakan kasih Tuhan. Dengan merasakan kasih Tuhan, hanya dari Tuhan kita menerima berkat dan pusat pengharapan kita. Disitulah kita
merasa dan menyaksikan kebaikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan melalui pengetahuan dan pengertian inilah kita terdorong untuk melakukan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dengan mengasihi Tuhan secara totalitas hidup kita, yang pasti menampakkan buah iman kita seperti yang dikatakan Yesus dikatakan. Dan hukum yang kedua yang sesama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita mengasihi Tuhan secara totalitas kehidupan kita, dan hanya Tuhan sajalah yang menjadi pusat pengharapan kita, disitulah kita dapat membuahkan iman, yaitu dengan mengasihi sesama manusia dengan tulus hati, seperti Yesus yang menyerahkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari yang indah ini. Tuhanlah yang memberikan kepada kami penuh sukacita di pagi hari ini. Engkau memberikan kehidupan kepada kami, dan Tuhan memberikan waktu kepada kami sejenak untuk mendengar firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam penguasaan tangan-Mu. Dan Engkau sajalah pusat pengharapan kami, karena Tuhan Maha Baik. Ya Allah Bapa kami, dalam kelemahan iman kami, sering kami melupakan kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, terutama melalui penebusan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hanya dengan mengenal dan merasakan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang begitu besar ke dalam kehidupan kami, sehingga melalui perbuatan-Mu yang besar itu kami dapat membuahkan yang baik, yaitu dengan mengasihi sesama kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, dengarlah dan berikanlah segala yang kami inginkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama ya Allah Bapa kami, bila ada saudara kami dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbeban berat, Engkaulah ya Allah Bapa kami Maha Pengasih, memberikan penyembuhan kepada saudara kami yang sedang mengalami sakit, supaya mereka dapat sehat ke hari ke depan. Tuhan, bila ada saudara kami yang berbeban berat, angkatlah beban mereka supaya mereka merasa ringan, sehingga dapat merasakan sukacita dalam kehidupan mereka. Engkaulah ya Allah Bapa kami Maha Penolong, tolong dan tuntunlah kami satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami, supaya melalui pekerjaan kami dapat menyaksikan kasih kami kepada Engkau saja. Tuhan, segala dosa dan kekurangan kami hapuskanlah itu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.